Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat cinta kita semua, dan kita sangat cinta kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Terima kasih atas rahmat dan anugerah berkat Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan sudah saatnya malam hari sebelum kita berbaring tidur, malam hari ini tanggal 16 Februari 2025. Saya sudah katakan 2 minggu lagi sudah bukan Februari lagi. Bapak Ibu selalu sadar tiap waktu, tiap saat bangun tidur, Bapak Ibu menjalin waktu selalu sadar, inisiatif supaya selalu berjagalah dan berdoalah. Waktu tidak pernah mundur, waktu berjalan terus. Setiap derap langkah kita bukan melangkah mundur, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan Ibrani 12 ayat 2, marilah mata kita tertuju kepada Yesus, Juru Selamat kita, yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan tekun pikul salib. Karena suatu hari kelak kita menikmati mahkota kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat pada malam hari ini kami menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 517. Upahmu besar di surga. Karena apa yang Bapak Ibu kerjakan buat pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Tema firman Tuhan pada malam hari sebelum kita berbaring tidur, kita baca perurutan, tiap malam baca perjanjian baru. Kemarin 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Sekarang 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 17. Besok malam kita lanjutkan Timotius pasal yang keempat. Malam hari ini dengan tema kualitas hidup para diaken, pelayan Tuhan dan jemaat harus benar di hadapan Bapa kita Tuhan Yesus. Harus benar kita, saudara. Pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu tidak boleh bohong, ya. Jadi harus mencerminkan kehidupan Kristus. Maksud bohong yaitu maksud saya namanya Kristen pelayan Tuhan, tapi kenyataannya perilakunya di luar tidak berkenan. Berarti kan munafik itu, saudara. Nggak benar. Jangan seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot di hadapan Tuhan bagus, tapi di belakangnya mengkhianati, menjual Yesus. Oleh itu mari Bapak Ibu semua bersama saya adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan. Jaga kualitas kekristenan kita. Jaga kualitas iman, cinta, kebenaran kita kepada Yesus. Standarnya firman Tuhan. Biar hari-hari kita makin melekat dengan Yesus. Sebab suatu hari janji Tuhan ada upah besar di surga. Upahmu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Upahku besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, amin. Janji Tuhan di dalam 1 Petrus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Upahmu dan upahku besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, mahkota janji Tuhan tidak layu.
asal kita tetap setia berpegang pada firman Tuhan. Sampai langkah yang terakhir kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Aku cinta Yesus dengan setia serta taat kepada firman Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku malam hari ini Bapa, dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salah kilafku Bapa. Ampuni Bapa. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup di surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia. Yesus Kristus Bapa kita sangat-sangat baik, sempurna kasih-Nya. Kita dipelihara sama Tuhan sampai malam hari ini. Besok sudah tanggal 17 Bapak Ibu. Waktu berjalan terus. Biar seiring pula cinta kita makin bertambah-tambah di dalam Dia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Mari kita tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Makin kita jangan pernah bimbang. Tambah hari, tambah ku mau setia. Haleluya. Tambah hari, tambah ku mau taat. Ku mau taat rendah hati di depan Tuhan. Ya, biar makin hari makin Bapak Ibu makin bertambah-tambah di dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janji Tuhan tadi saya sudah bacakan 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Pekerjaan Tuhan berkaitan dengan janji Tuhan yang kekal. Kalau pekerjaan di dunia ini sementara Bapak Ibu. Dulu saya bengkir. Dulu. Sekarang bukan bengkir saya, melayan Tuhan. Jadi artinya di dunia sifatnya sementara. Tapi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, ada janji Tuhan kekal di surga buat selama-lamanya. Kalau janji dunia apa saudara? Saya mau tanya. Seberhasil-berhasilnya seorang punya aset triliun-triliun, apakah bisa hidup kekal selama-lamanya? Apakah bisa dengan modal triliun-triliunan itu bisa hidup selama-lamanya? Nggak bisa, saudara. Ujung-ujungnya tetap kematian. Ujung-ujungnya ada stres, ada susah, segala macam problem bisa terjadi.
Tapi kalau berjanji, berpegang pada janji Tuhan. Kata firman Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Di dalamnya ada janji yang kekal. Seperti dalam pujian tadi, upah besar kita di surga. Tidak akan layu. Oh, haleluya. Seperti saya terus melayani pekerjaan Tuhan sudah 60 tahun lebih. Sungguh. Usia saya sudah hampir 70 tahun. 68 sudah 69 sekarang. Hampir 70. Ya, dari sejak umur 5 tahun. Saya tahun 61. Saya lahir 17 Agustus 56. Saya tidak pernah bosan. Saya memberikan motivasi semangat buat Bapak Ibu, hamba Tuhan, anak Tuhan. Ayo kita semangat. Jangan pernah mundur, tapi melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tapi jangan berbuat serong, ya Bapak ya. Jangan artinya macam-macam. Jangan bertindak lurus, berjalan lurus di jalannya Tuhan. Memang jalan Tuhan yang lurus itu jalan yang sempit, saudara. Tidak banyak bisa orang, banyak tantangan, banyak masalah, banyak yang harus kita hadapi. Ada salib Tuhan, penyangkalan diri. Tapi ingat, kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti ada kekuatan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, ya, aku dapat kutanggung, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak sendiri. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Sadra, Mesach, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api yang 7 kali panas oleh Raja Nebukadnezar. Tapi Sadra, Mesach, Abednego tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, perkara ajaib akan kita alami. Setiap kekristenan kita, setiap kita hamba Tuhan, setiap kita anak Tuhan, harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara punya pengalaman pribadi, berarti kualitas saudara diragukan. Benar-benar enggak cintanya? Seperti saudara, kalau cinta benar, setia dengan istri, dengan suami, pasti punya pengalaman-pengalaman indah. Kalau seorang kepalsuan, ya enggak bisa punya pengalaman yang betul mencatat tinta tidak emas. Saya begitu banyak sampai detik ini kita senantiasa menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam segala perkara. Katakan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Mari kita kembali terus kepada firman Tuhan. Saya mau baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 17, sar-sar bagi diaken, bagi pelayan Tuhan sudah saya terangkan kemarin, ya, para penatuan, pelayan Tuhan, penilik jemaat, para diaken, semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, semuanya, ya, termasuk anak-anak Tuhan. Hidup kita harus berkenan sama Tuhan. Dikatakan ayat 8, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, nah, jangan bercabang lidah ya. Jadi inkonsisten, jangan ya. Mari kita harus betul jadi berkat. Hidup kita benar-benar berkualitas ya. Tunjukkan bahwa kita diakan-diakan yang benar, pelayan-pelayan Tuhan yang benar. Karena apa? Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Tuhan lihat, tidak bisa dibohongin. Seperti yang kemarin saya sudah katakan, Ibrani 4 ayat 13. Kita harus bertanggung jawab. Bahkan di dalam Roma 14 ayat 12, saya mau baca lagi. Roma pasal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Demikian setiap orang ini di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Para hamba Tuhan, para diaken, setiap kita anak Tuhan, kata firman Tuhan, harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Waktu mari kita diisi dengan firman Tuhan, standar kita firman Allah. Dalam perilaku kita, tubuh, jiwa, roh kita, tubuh kita, perilaku kita, mulut kita, apapun yang kita kerjakan dilihat orang, supaya kehidupan kita berperilaku yang standarnya firman Tuhan. Ya, kalau saudara perilakunya standar dunia, ya udah kacau balau. Ini standarnya dunia. Tapi kalau standar firman Allah, Roh Kudus kan tuntun hidup kita ya. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan setelah ternyata mereka tak bercacat benar ya. Jelas ya. Saya sebagai seorang gembala dalam mengangkat juga seorang para diaken semua tuh harus betul diuji dulu. Artinya butuh kesetiaan, jangan buru-buru seperti firman Tuhan katakan ya. Termasuk para pelayan-pelayan Tuhan, jangan selalu minta buru-buru, minta jabatan, salah. Tapi mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan, tunjukkan kualitas di hadapan Tuhan.
maupun di hadapan manusia. Seperti di dalam 2 Korintus 8 ayat 21, Rasul Paulus katakan, aku mencari perkara yang baik bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Coba nih, 2 Korintus 8 ayat 21 dikatakan, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Ada vertikal, horizontal. Jadi kualitas hidup seseorang pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, dia akan semua setiap kita. Mari tunjukkan kualitas yang baik di hadapan Tuhan secara vertikal maupun secara horizontal di hadapan manusia, supaya hidup kita berdampak menjadi berkat, ya. Kata firman Tuhan harus diuji dahulu. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan berfitnah, hendaklah dapat menahan diri, dapat dipercaya dalam segala. Ibu-ibu yang mendampingi para diaken, mari semua kita, setiap kita, Bapak, Ibu, setiap kita, ya, harus kita mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Dasarnya kita mau cinta Yesus. Hidup kita benar. Karena apa? Kita mau tiru Yesus. Seperti dalam pujian, seperti Yesus, seperti Yesus. Saya begitu, saya hamba Tuhan. Ada Tuhan melekat dalam diri saya. Ada Yesus. Seperti seorang pengacara. Biarpun dia terdakwa sebagai biasa, tapi dalam dirinya melekat seorang pengacara. Dalam diri kita melekat, dimanapun kita berada, melekat dari Kristus. Dimanapun kita berada, dalam bisnis, dalam profesi apapun, kalau kita sebagai anak Tuhan, melekat dalam diri kita seorang anak Tuhan. Ada Kristus, ada Tuhan dalam diri kita. Maka kita harus betul jaga diri baik-baik, ya, supaya jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tapi biar kita menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Ya, dia akan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik. Amin. Harus satu istri, tidak boleh selingkuh. Ya, tidak boleh macam-macam. Tidak boleh, harus benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan maupun di depan manusia. Ya, kalau sudah punya istri satu-satu cukup sampai dipisahkan. Bahkan kita minta sama Tuhan rapture. Suami istri rapture, anak-anak sekeluarga diberkati. Lihat Nuh. Nuh tidak macam-macam. Tidak ada Nuh. Ada istri dua, tidak ada. Satu istri dia. Ya, 3 anak, 3 mantu, 8 diselamatkan. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus mereka dapat bersaksi dengan ani, dapat menjadi suatu kesaksian, menjadi berkat, ya, berdampak supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ayat 14, ya ini khusus kepada jemaat, ya. Jemaat juga harus benar, ya. Jadi pelayanan Tuhan benar, jemaat juga harus benar. Kamu semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun ku harap segera dapat mengunjungi engkau. Ini kepada jemaat, saudara. Rasul Paulus kepada jemaat, ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Jemaat itu harus benar juga, saudara, sebagai penopang, ya. Jangan sampai jemaat itu tak berkualitas. Mari menjadi jemaat yang benar. Jadi hamba Tuhan yang benar. Jadi jemaat yang benar. Suami benar, istri benar, anak benar. Setiap kita benar di hadapan Tuhan, ya. Sehingga kita hidup berdampak. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya. 16 yang terakhir. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dimenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Beritakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Itulah Yesus Kristus. Rupa manusia, itulah Yesus. Yang sudah rela melakukan yang terbaik buat kita. Dulu kita hamba dosa, tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus sudah tugas salib, dosa kita sudah ditebus. Sehingga kutuk dosa kita diganti dengan kasih karunia. Oleh itu Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita dipercayai di dalam dunia ini dan diangkat di dalam kemuliaan. Itulah Yesus Kristus. Dan Tuhan mau pakai setiap kita maju terus dalam pekerjaan Tuhan. Masalah boleh terjadi, tapi kalau bersama dengan Tuhan, masalah diganti dengan mujizat. Dan Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Upamu besar di surga, mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya. Sampai di ujung jalan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, berpegang pada janji Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Kualitas hidup para diaken pelayan Tuhan dan jemaat harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.